kegiatan korporasi ini memang merupakan salah satu program unggulan yang ada di Direktorat AKABI, khususnya di Kementerian Pertanian, karena pada prinsipnya korporasi ini merupakan salah satu pengembangan untuk seluruh komoditas, baik tanaman pangan, perkebunan, itu merupakan hulu hilir. Jadi nantinya pun kita akan mengembangkan sistem pengembangan hulu hilir di Direktorat AKABI. Nantinya saya berharap jadi dari hasil kegiatan gerakan panen ini, output selain sosialisasi nanti tahun 2024 kita usahakan, dan terkait kegiatan korporasi mungkin kedepannya setelah panen yang sekarang itu kalau bisa nanti bisa tanam sambil menunggu air ya Ibu. Jadi sambil menunggu air Pak Kadis itu bisa tanam, nanti kita kembangkan yang di belakang. Ada jadi kelompoknya kan bisa berbeda ya mungkin yang sebelah. Jadi lahan-lahan yang tidak diolah itu bisa kita kembangkan apabila belum tanam padi. Jadi pas padi sudah ada air itu sudah panen. Kami sudah bisa mencapai 1,8. Ya sedikit lagi untuk mencapai angka maksimalnya itu. Tetapi ini suatu keberhasilan, suatu kesyukuran bagi kami, terutama petani-petani kami. Kalau biasanya di luar benih atau bibit yang kita tanam ini, petani kami hanya sampai 1,5 per ton, ton per hektar. Sekarang kita mencapai 1,8 ton, berarti ada peningkatan. Tentu kita semakin yakin bahwa bibit yang diserahkan kepada kita adalah betul-betul bibit yang bisa terstandar, unggul, dan kita bisa percayai. Saat ini kita melakukan gerakan panen kacang hijau yang merupakan salah satu komoditas unggulan Direktorat AKABI Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam rangka kegiatan gerakan panen kacang hijau ini untuk mensukseskan kegiatan program yang ada di Direktorat AKABI dalam rangka diversifikasi pangan untuk Kementerian Pertanian. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa pada saat ini menghadapi antisipasi El Nino, musim kemarau yang cukup panjang, ternyata kita di Kabupaten Maros dapat melaksanakan panen kacang hijau yang kita dapat lihat sendiri hasilnya. Kita juga telah melakukan bantuan terkait dengan pengembangan kacang hijau di Kabupaten Maros, berupa bantuan benih, kemudian ada pupuk hayati cair, pestisida, dan NPK. Kemarin juga kita sudah melaksanakan pengambilan ubinan bersama BPS dan hasilnya cukup bagus, yaitu 1,8 ton per hektar. Dari potensi varietas muri yang kita tanam ini, dari potensi sebesar 2,4 ton per hektar. Alhamdulillah kita semua yang hadir ini bisa melihat bagaimana bantuan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktur AKABI, membantu kita pengembangan kacang hijau yang selain di Maros ini juga di Kabupaten Bulukumba. Saya kira potensi Sulsel ini untuk pengembangan kacang hijau masih sangat luas, namun terkendala di bagaimana mendapatkan benih yang bermutu. Mudah-mudahan kedepannya Direktur AKABI bisa lebih memberikan porsi yang besar kepada Sulsel, sehingga pengembangan kacang hijau ini bukan cuma di Maros dan Bulukumba, tetapi ke hampir semua kabupaten, karena hampir semua kabupaten di Sulsel ini punya potensi untuk itu. Tentu harapan kita ke depan ya bagaimana kacang hijau ini teman-teman penyuluh bisa mengatur pola tanam supaya betul-betul waktu yang 1 tahun ini kita bisa memaksimalkan produksi tanaman kacang hijau itu, dan selama ini menjadi masalah terjadinya jebakan terkait dengan masa panen daripada kacang hijau.
Yang dulu itu sering kita melakukan panen sampai 3 kali, yang terakhir ini hanya kita panen 1 kali. Jadi itulah barangkali hal-hal yang perlu diatur pola tanam bagaimana supaya dimanfaatkan waktu sebaik mungkin.